Halo boys, jadi kali ini aku bakal bikin video tentang makeover dari kamar tidurku. Ya siapa tahu bisa menginspirasi beberapa dari kalian untuk hidup ya lebih baik lah, istilahnya lebih berbenah lah dari hidup sebelumnya. Ini kalian bisa lihat kamarku benar-benar berantakan banget dan gak jelas banget konsepnya apa. Itu benar-benar ini kamar ya sebenarnya dari aku kecil sih. Nah ini aku mulai dari bersih-bersih dulu ya. Yang pertama kita itu harus keluarin dulu barang-barangnya tentunya supaya lebih mudah untuk membersihkannya juga. Nah ini aku mengorganize atau mengelompokkan barang-barang sesuai dengan tempat aku mengumpulkannya. Misalnya dari sisi timur aku kumpulkan ya untuk mempermudah aja nanti untuk mencari barang-barang yang tadi di sisi ini mana, kan karena setiap barang-barang di kamar kalian tuh biasanya ada fungsi-fungsinya sendiri-sendiri ya. Sebenarnya aku cukup gimana ya, minder kalau dibilang menampilkan gimana kondisi kamar yang biasa aku gunakan istirahat. Ya kalau bisa dibilang ya nggak rapi, jorok dan banyak banget sih sebenarnya. Cuman ya gimana, aku istilahnya bikinin video ya untuk menunjukkan perubahan dalam hidupku. Istilahnya aku memutuskan untuk merubah salah satu gaya hidup atau pola hidupku. Ini setelah semuanya kita keluarkan barang-barangnya, kecuali ini ranjangnya aku nggak bisa keluarkan karena terlalu besar. Jadi dibutuhkan beberapa orang untuk membantu mengeluarkannya nanti, tapi aku geser-geserin aja. Nah yang pertama aku buat sorry Jadi ya, yang pertama aku buat adonan untuk semacam mendempul bagian-bagian tembok yang bekas-bekas dari paku atau yang retak-retaknya juga. Aku tempel itu apa ya namanya kalau nggak salah. Kalau di sini namanya kompon gitu. Ini kalian bisa beli di toko bangunan, warnanya putih itu dan dicampur air dan aku campur dengan lem fox kalau nggak salah namanya. Dan ini aku berusaha menempel beberapa bagian tembok yang sudah berlubang atau permukaannya ya bekas-bekas retakan yang tidak rata seperti itu. Jadi ini masih proses dasar ya. Ya sorry aja kalau nggak rapi-rapi banget, tapi ya lumayan lah hasilnya menurutku. Ya untuk hasil dari seorang pemula sih ya, yang penting kan hasilnya ya memuaskan diri sendiri lah. Sekaligus meminimalisir biaya sih. Aku sebenarnya memutuskan untuk merenovasi kamar. Nggak sih merenovasi, sebenarnya lebih ke makeover aja sih, untuk membenahi beberapa bagian di kamar. Ya secara keseluruhan interior sih. Itu karena ya aku nggak mau hidupku kayak gini-gini aja berantakan sampai dewasa juga kayak gitu, sampai nanti mungkin gitu bakal berantakan kayak gini terus, kan nggak mau. Pasti ya kita pingin berbenah diri lah supaya ya terlihat lebih baik lah, seperti itu. Jadi semoga aja video ini bisa menginspirasi dari teman-teman yang lain untuk ya yang kurang rapi mulai berbenah diri lah istilahnya. Apa sih susahnya untuk tampil bersih lah sedikit, seperti itu. Dan ini ketika komponnya udah kering, aku cat dengan cat warna abu karena aku memilih konsepnya monokrom. Ya bisa dibilang monokrom sih, karena aku gak suka warna yang terlalu gimana-gimana gitu. Aku lebih suka ya agak netral gitulah warnanya, karena aku memilihnya berdasarkan karakteristik dari kamarku. Itu tergantung kamar kalian juga. Kalau banyak jendelanya atau biasanya kalian lihat cerah, itu biasanya karakteristiknya memang kamarnya cerah. Sedangkan kamarku ini memang karakteristiknya itu kamarnya gelap gitu. Lebih cocok dengan warna gelap. Kalau misalnya menggunakan warna putih itu bakal kurang cocok sih menurutku. Jadi aku memang mengkonsepkannya memang juga untuk kamar yang nuansanya gelap atau dominan warna hitam, putih seperti itu. Putih mungkin sedikit lah. Nah ini sudah hari berikutnya sebenarnya. Ini aku kebangun sekitar jam 4 pagi atau jam 5 pagi. Aku lanjutin aja lagi supaya cepat selesainya. Ini sudah selesai yang tembok pada bagian utara sih.
Nah, penting juga buat kalian yang ingin mengecat itu menggunakan plester kertas itu karena sangat-sangat membantu untuk kerapian supaya catnya tidak belepotan kemana-mana. Ini aku lagi pasang plester kertasnya dulu. Dan info buat kalian, aku untuk cat warna abu ini aku beli langsung di toko bangunan yang sudah bisa langsung memix sendiri warnanya. Jadi aku nggak main campur warna dengan warna putih dan hitam berapa persen tuh nggak. Jadi aku beli langsung aja yang sudah mix karena supaya warnanya bakal sama jadinya. Nah, ini aku cat lagi tembok yang bagian selatan, itu kalian bisa lihat. Aku hanya sisakan warna putih di bagian sisi barat supaya tidak seluruhnya berwarna abu seperti itu, supaya ada looks yang berbeda lah. Nah, ini sudah selesai, aku tinggal pasang-pasang kembali, aku dekor ulang konsepnya seperti apa dan reposisi barang-barang. Karena kamarku sebenarnya cukup kecil dan juga kasurnya sebenarnya ya terlalu besar kasur sih sebenarnya. Jadi benar-benar harus minimalis banget. Dan seperti yang kalian lihat tadi di awal video, kalian lihat kalau barang-barangku itu banyak banget. Jadinya kamarku itu dengan ukuran yang kecil pasti sudah sangat-sangat penuh banget dengan barang-barang. Jadi aku benar-benar memangkas barang-barang yang tidak perlu, aku sisihkan, itu aku sortir banget. Nah, ini aku pasang cermin. Aku pikir udah pas di sana. Nah, ini aku pasang untuk menggantung pakaian. Aku meletakkannya di bagian belakang pintu karena ketika orang masuk otomatis pada bagian gantungan pakaian dan lain-lainnya itu pasti tidak terlihat karena dia bakal ketutupan oleh pintu. Intinya penting juga buat teman-teman untuk memikirkan konsep dulu, perjelas dulu desainnya mau seperti apa, baru memulai renovasi dan hitung juga tentunya anggaran biayanya. Kalau aku sih perkiraan ya ini habis ya 1 juta ke bawah aku mau anggarin, cuman ya pastinya mungkin beda-beda. Di luar beli kasur ya, ini aku beli kasur baru, ini beli kasur baru memang udah rencana dari dulu banget. Dan ini pengirimannya baru sampai. Aku kalau nggak salah beli kasur yang size 2 meter kali 180. Jadinya itu size benar-benar besar banget, itu menuhin kamarku banget. Sebenarnya salah size sih. Harusnya sih idealnya ya saran buat teman-teman ya 160 udah cukup dah kayaknya. Dan ini juga aku beli via Shopee. Ini benar-benar penting banget di konsep kamarku yang monokrom. Aku beli lampu sebagai penerangan. Jadi aku nggak pakai lampu atas lagi, lampu atap itu aku nggak pakai. Aku pakai lampu langsung dari IKEA. Ini sebenarnya kayak lampu baca gitu atau lampu apa. Tapi dia lampu sorot, bedanya dia itu tinggi. Jadi bukan lampu sorot yang diletakkan di atas meja. Nah, ini dari segi harga lumayan sih untuk lampu. Cuman ya setelah aku buka, aku pakai itu ya worth it sih. Menurutku harga segitu ya masuk akal gitu. Karena emang benar-benar mendukung banget untuk menjelaskan desain kalian, konsep kamar kalian itu semuanya benar-benar selaras dengan lampu ini. Cuman karena pas pembelian kalian cuma dapat standing lampunya aja, jadi nggak sama dengan lampunya. Itu lampunya kalian beli sendiri sih. Untuk lampunya aku pakai lampu Philips yang warnanya white warm atau yang putih tapi nuansa hangat. Jadi nggak putih-putih banget gitu. Ada kremnya lah istilahnya gitu. Nah, ini pas opening paketnya aku periksa dulu kelengkapan atau mungkin ada yang cacat dari produknya. Ya biasalah karena pengiriman Shopee aku cek. Nah, ini langsung aja setelah ini aku bakal rakit. Ini aku tes dulu dari segi kelistrikannya fungsi apa enggak kan gitu dulu. Biasanya kan nanti takutnya ada yang rusak. Nah, ini udah nyala, kalian bisa lihat. Tapi di bagian bawahnya itu ada beberapa cacat, mungkin pengiriman atau apa. Kalian bisa lihat itu. Ya, tapi nggak apa-apa sih, yang penting nggak ngaruh sama fungsinya. Dan tentunya aku beli spray supaya nuansa kamarnya
lebih baru, lebih nyatu gitu. Aku beli spray juga di Shopee. Ini motifnya minimalis banget. Aku pakai motif ini karena ya bagus aja sih. Bilang dia masuk juga konsepnya monokrom, tapi dia motifnya agak modern sedikit gitu. Dan ini aku belinya juga di toko yang bisa request karena size kasurku itu agak ekstra gitu. Dari segi tinggi kasur dan juga dari lebarnya itu bukan kasur yang tipenya pada umumnya, artinya tipe size yang reguler biasa. Tapi pertamanya aku kira ini warnanya hitam gitu, ternyata abu gelap. Baru sampainya aku lihat ternyata abu gelap. Tapi ya nggak apa-apa sih. Yang penting masih bisa cocok konsepnya. Nah ini aku lagi pasang dari setiap sisi untuk bagian spraynya. Ini juga ngaruh banget karena ini bakal mengubah banget suasana dari kamar kalian untuk penggunaan spray. Ya kalian bisa lihat spray yang aku gunakan sebelumnya agak kurang jelas gitu. Nah ini aku rapikan sedikit. Oh iya, jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Awalnya aku mau beli spray yang kotak-kotak itu, mungkin kalian tahu. Tapi karena aku nemuin motif ini dan aku lihat jauh lebih bagus dan lebih modern aku lihat, ya aku lebih milih ini sih jadinya gitu. Padahal aku juga lihat ada yang spray kotak-kotak hitam, isi garis-garis putih itu. Kalian mungkin tahu sih, karena itu cukup banyak yang pakai. Nah ini kira-kira hasil spraynya setelah dipasang. Tuh cakep kan? Jauh banget perubahannya pokoknya. Dari kamar sebelumnya seperti apa dan sekarang udah jauh banget lebih nyaman kelihatannya. Lebih bersih juga dan lebih rapi. Tuh. Dan ini aku juga pesankan selimut ya. Nah ini untuk tatanya seperti ini. Sebenarnya aku dapat beberapa inspirasi juga dari YouTuber lain juga yang membuat video makeover tentang kamar. Itu banyak juga menginspirasi aku dan membuat aku lebih yakin lagi untuk memakeover dari kamarku. Nah ini aku juga beli diffuser. Itu lumayan sih untuk mengubah vibe ruangan. Dan ini aku beli storage dan juga ini tata letak untuk beberapa pernak-pernik di dalam kamarku. Jadi aku banyak membeli storage supaya barangnya nggak berantakan lah istilahnya, dan dia tertutup istilahnya tempatnya, dan tentunya lebih terorganize. Nah ini untuk selimutnya aku beli selimut yang warna hitam polos saja biar simple dan nggak perlu isi motif yang aneh-aneh. Aku lebih suka yang warna polos saja sih untuk selimutnya. Dan itu aku letakkan lampu yang biasa aku gunakan untuk membuat konten juga. Jadi buat kalian yang tahu mungkin pernah melihat beberapa kontenku di Instagram ataupun TikTok. Nah ini juga aku beli storage untuk beberapa barang yang ukuran besar dan juga untuk sepatu tentunya supaya lebih rapi. Nah ini dia untuk working space. Aku beli meja lipat tapi yang sekonsep lah, yang minimalis monokrom gitu. Nah ini kira-kira working spaceku ini benar-benar portable banget. Jadi saat dipakai aku bisa pakai working space, tapi saat tidak digunakan aku bisa lipat kembali dan taruh kembali seperti itu. Ya seperti ini kira-kira makeoverku. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe tentunya ya guys.